yang serendah-rendahnya, hina, lebih buruk daripada binatang. Naudzubillah. Jadi orang yang bagus penciptanya itu Pak, yang bisa menggunakan akal pikirnya, yang bisa menggali akal pikirnya, yang dia memikirkan tentang kebaikan dan kebenaran. Jadi kekuatan syahwat itu ya dinetralisir dengan akal, bahkan dinetralisir juga kekuatan qudubiyah juga dengan akal. Jadi orang ini jadi bagus, jadi baik, jadi syahwatnya bisa teratur gitu, nafsunya bisa teratur, tidak ada yang gunakan nafsunya kecuali hanya nafsu-nafsu yang baik. Dia gunakan untuk nafsu-nafsu yang buruk. Begitu juga qudubiyah tentang amarah. Ya, maka pantas kalau Nabi itu ketika dimintai wasiat oleh salah seorang sahabat, jawabnya singkat, ya Rasulullah, berikanlah wasiat yang bisa memberikan kemuliaan kepadaku. Nabi cuma jawab, la taqtub, parod dan bebiran, la taqtub, jangan marah, jangan marah. Apa maksudnya di sini? Nabi ingin mengajarkan kepada kita, kendalikan kekuatan amarahmu, kendalikan kekuatan syahwat amarahmu itu, maka angkat ke permukaan kekuatan akalmu itu, insya Allah kamu bakal mulia. Begitu sudah. Jadi kalau orang yang marah-marah mulu itu bisa cepat stres. Dalam ilmu kedokteran itu ahli saraf, di otak kita itu miliaran urat-urat saraf yang kecil tuh. Kalau ada radio tuh, kalau buka tuh kabel-kabel kecilnya kan banyak tuh. Otak manusia itu begitu. Jadi kalau sekali marah itu bukan lagi ratusan, ya, tapi ratusan ribu. Sekali dia marah, kekuatan volumenya bagaimana? Tergantung kekuatan volume marah. Kalau dia marah 100.000 otak urat-urat otak itu putus banyak kecil itu. Kalau setiap hari miliaran otak itu bakal habis, ya. Kabel-kabel itu, otak-otak kecil yang ada itu putus, makanya banyak orang pada stres. Sudah, makanya Nabi adalah orang yang mampu menahan amarah. Wakal diri al-ghaiz, itu salah satu keberuntungan orang yang bertakwa. Dia mampu mengekang emosinya, mengekang amarah. Marah bukan tidak boleh. Ketika marah itu penempatannya pada kebenaran, diperintah. Karena penempatan menegakkan satu keadilan, nahi munkar, tegak dengan amarah, karena tempatnya benar. Ternyata ruhani kita juga menuntut pada kebenaran itu, yang dapat mencerminkan otak kalau penempatan marahnya benar gitu. Jadi masalah ini ada orang gak bisa menempatkan amarah, itu yang menyebabkan manusia itu menjadi gila. Naudzubillah subhanallah. Itu yang kemarin kita bahas, ini sedikit mutolak. Nyambung kepada kajian kita malam ini. Ya. Dan ternyata saudara, indikator-indikator dalam hal dorongan nafsu ini banyak sekali. Jadi banyak. Maka disebutkan dalam salah satu kitab, ya. Jadi yang kita kaji malam ini dikatakan ciri-ciri orang yang cenderung ikutin hawa nafsu yang secara umum, ya. Ini sebagian kecil dalam konteks syariat, ya. Nah, ini saya mau kasih gambaran begini di dalam kitab Syarah Hikam ini disebutkan sudah. Apa katanya? Min alamati ittiba'il hawa al-musari'atu ila nawafilil khairat wa takasuru 'anil qiyam bil wajibat. Jadi kalau kita pahami dalam maknanya, ya, tentang masalah alamat orang yang ikutin hawa nafsu, ya, ini dalam konteks syariat ini berarti, ya. Min alamat ittiba'il hawa, di antara ciri-ciri orang yang mengikuti dorongan hawa nafsu, al-musari'atu ila nawafilil khairat, adalah bergegas ia
ilan nawafilil khairat, kepada perkara-perkara kebaikan yang sunnah. Sementara wattakasuru anil qiyam bil wajib, malas bahkan terhalang kemalasannya untuk melakukan perkara-perkara yang wajib. Jadi senang dahuluin yang sunnah ketimbang wajib. Itu termasuk Pak dorongan hawa nafsu. Saya mau kasih contoh. Tahlil hukumnya wajib apa sunnah? Tahlil. Untuk ilmu wajib apa sunnah? Wajib. Lebih mana orang memilih? Tahlil. Ini udah dibilang ini. Kalau ada tahlil, jangan dikalahkan tahlil itu. Jadi kalau ada orang tahlil, pray dulu, ada tahlil, bodoh orang ini. Ini kita udah jelasin. Yang bagus bagaimana? Kalau kiainya bisa telepon, nanti ngaji di tempat sana, itu yang tepat. Yang bagus tahlil jangan ditinggal. Gara-gara tahlil libur, ada yang begitu. Ini Pak, lagi diajarin ilmu kita ini. Jadi lebih fokus pada perkara-perkara, bukan kita benci sunnah, bukan. Kalau di situ dihadapkan kepada yang wajib, maka wajib dahulukan. Begitu saudara. Kan orang begitu, apalagi perkara soal yang lain. Begitu, maka dahulukan perkara yang wajib. Jadi salah satu ciri orang yang mengikuti dorongan nafsu yang keliru dalam syariat, dia lebih fokus mendahulukan pada perkara-perkara yang sunnah ketimbang yang wajib. Ini contohnya taklim, contohnya itu. Ya, contohnya begitu. Apalagi banyak. Ya, punya utang kodok puasa, wajib. Lebih dahulukan puasa sunnahnya, kodoknya dia tinggalin, itu juga sama. Maka fokusnya kepada kodok dulu ketimbang puasa sunnah. Kenapa orang bisa begitu? Karena kebanyakan kata ulama orang fokus pada fadilahnya, sementara perkara yang wajib dengan fadilah. Padahal perkara wajib itu lebih daripada fadilah. Begitu. Itu ciri orang yang ikuti dorongan hawa nafsu, dia lebih mementingkan pada perkara-perkara sunnah ketimbang perkara yang wajib, yang benar-benar wajib itu dia berkalahkan. Coba aja Pak, tahlil, amat tahlil 7 hari jumlahnya betul. Ada yang begitu? Ada. Lu kitab yang ngomong, hadis yang ngomong, keterangan yang ngomong. Ya sudah ya, kita paham. Ya, ini kitab yang ngomong. Bahkan dari keterangan riwayat yang bicara, ternyata orang pada umumnya begitu. Yang wajib itu dia mengikuti perkara-perkara yang sunnah. Kalau kita talim begini, kita lihat jawab kita yang talim pemahaman, talim rajin, amal talim rajin yang wajar, talim rajin itu talim kadang talim kalau kita lihat ada mul amal talim juga ada. Ya. Haji pasar kerjaan segala yang dirahmati Allah. Ini lagi diurusin Pak, lagi diurusin hal-hal yang demikian yang memang sering terjadi di kita itu. Karena kalau biasa itu kalau ada acara-acara begitu, ya contoh antara ceramah dan ceramah itu